cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Fajar, sekarang kamu minta maaf sama Fahri. Ayo. Aduh, tadi kan Ayah udah minta maaf. Masa Fajar suruh minta maaf lagi sih ya? Ya, tapi kamu kan secara langsung gak pernah minta maaf sama Fahri. Ayo sekarang minta maaf. Ayo. Sorry. Ayah dia nggak mau. Fahri, ayo salaman nak. Ayo. Udah, Far. Cepat aja. Maafin dia sudah, cepat. Nah, Bunda Siti, Kak Ilham, ini rumah kontrakan saya. Memang sederhana. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di sini. Ini mah bukannya sederhana, Mak. Tapi sudah bagus sekali. Iya Pak, Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak Ahmad. Kita sampai disediain tempat tinggal kayak gini. Sama-sama, saya juga sangat senang sekali ada anak muda yang soleh seperti kamu. Mungkin ini jawaban Allah selama ini saya berdoa. Doa apa ya Pak? Saya berdoa semoga Allah memberikan seorang pemuda yang membawa suatu perubahan untuk musola di kampung ini. Amin. Ya insya Allah Pak. Saya akan berusaha buat memakmurkan musola di kampung ini. Sekali lagi, makasih banyak ya Pak. Fajar, ingat ya, apa yang sudah terjadi, itu jadi pelajaran buat kamu. Fajar, dengar ya. Bunda nggak mau hal itu terjadi lagi. Karena nafsu kemarahan, dendam, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Ingat itu ya. Iya Bunda. Ayah, Fajar minta maaf. Fajar janji Fajar nggak bakal ngulangin lagi. Bagus deh kalau abang nyadarin kesalahan. Anak kecil nggak usah ikutan ceramah. Fajar, harusnya kamu bersyukur. Allah tegur kamu semasih kamu di dunia ini. Jadi kamu tidak lagi berbuat jahat. Kalau tidak, dibuka aib kamu, pasti kamu terus berbuat jahat. Itu tandanya dosa semakin banyak dan bertumpuk. Iya ya. Bang, kalau dikasih tahu tuh jangan iya-iya aja. Tapi diresapin, kemudian diterapkan. Ya kan, Bun? Ya? Kamu mau diem? Ayo! Makasih ya adik. Waalaikumsalam. Itu suara Pak RT. Oh, dia pasti mau nagih duit ganti rugi. Abang sih... Enak aja orang dibilangin aku nggak nyolong juga. Udah, nggak usah ribut. Kalian teruskan sarapannya ya. Sama Bunda ketemu PRT dulu. Bun, minta maaf ya. Terpaksa harus pakai uang dan perhiasan kamu dulu. Ayah, perhiasan itu masih bisa dibeli ya. Udah ya, nggak usah khawatir. Ya, yuk kita bukain Pak RT.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran ini. Silakan masuk. Silakan, Teh. Aduh, Silakan duduk. Ada di rumah nih ya. Iya. Gimana Pak RT? Gak usah repot-repot, gak usah bikin minuman deh buat Dijaya. Sudah minum es kelapa barusan. Ini saya kemari cuman mau nagih janji aja, janjinya Pak Iqbal yang mau nyelesain gantinya duit DKM sama duit perhiasan bini saja itu doang kok. Sudah saya siapkan kok Pak RT. Wah, ya syukur kalau begitu sih. Jadi udah ada nih ya? Sudah. Iya. Pak Iqbal perlu tahu deh ya. Di rumah lagi nggak ada apa-apa. Duit cepeng aja kagak punya ya. Anak saya lagi sini nah, kan dia perlu duit saku. Dari mana saya? Ya, gitu. Sebentar ya. Saya. Iya, terima kasih. Terbun. Dasar, itu nggak tahu malu. Itu pasti dia merasa ayah sama bunda tuh. Kalau bukan orang tua aja udah aku jabak tuh mulutnya. Emang abang kira salah siapa? Ayah sama bunda bisa diperas kayak gini. Ini uang supaya ganti uang DKM yang hilang. Oh iya, terima kasih. Dan ini perhiasan istri saya. Iya nih komplit. Dia balik lagi nih. Duit TKM, ambil perhiasan bini saya balik lagi. Terima kasih nih udah ngerepotin ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Punten Pak Iqbal, saya kesini teh mau nagih utang janji Pak Iqbal semalam. Soalnya yang punya motor teh udah ribut terus nyariin. Sudah saya siapkan kok. Ya. Bentar ya. Ini uang untuk ganti rugi motor yang hilang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Pak Iqbal. Kalau uangnya udah ada di tangan saya, hati saya teh lega pisan. Kalau gini saya teh mau pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada aja pada ngerepotin ya. Gak apa-apa. Aduh, saya juga begitu deh nih. Saya mau pamit juga nih, iya kan? Duit sama perhiasan saya udah dapat kan. Ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, kita nggak ada pegangan lagi dong ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Deh. Waalaikumsalam. Lo, Be. Be. Be, kurang-kurangin, Be. Oh iya, Be. Fahri gimana kabarnya, Be? Ada perkembangan belum? Alhamdulillah, udah nggak takut lagi sama orang. Beneran, Be? Bener. Lo lihat aja, no. Yang suka rock bukan kita doang, no. Ayamnya ngerok. No. Apa, Beb? Berarti kita ada kesempatan lagi buat ikutan lomba keluarga Sakinah. Iya, Ma. Papa juga jadi semangat nih. Kapan sih lomba berikutnya? Kayaknya sih. Gue denger yang lo omongin. Cuman itu kan yang lo pikirin. Mau ikut lomba keluarga Sakinah. Mendingan lo ikut keluarga Syayi'ah. Pasti menang lo. Astagfirullahaladzim. Maaf, Be. Heran gue. Anak sakit nggak dipikirin. Kirain udah baik. Mau dimanfaatin. Untung aja hantu jadi-jadian kemarin udah ketangkep. Makanya si Fahri langsung sadar karena hantunya nggak beneran. Jadi udah ketangkep, Be? Udah. Siapa yang jadi hantunya, Be? Si Fajar, anak sulungnya Pak Iqbal. Ya ampun, kurang ajar banget ya dia. Kelewatan bercandanya. Mama nggak terima, Pak. Pokoknya Mama mau telepon pengacara nih. Biar dia di penjara, biar dia dituntut. Babe. Lo jangan bikin masalah. Ini urusan udah kelar. Tapi, Be. Udah deh, mendingan lo pulang deh. Lo kan mau ke kantor kan? Ya udah ke kantor sono. Belum juga ketemu Fahri, Be. Iya. Udah deh, biar di sarapan, biar tenang ya. Ih, Papa. Nyebelin banget sih si Babe. Gitu-gitu juga babehnya Papa. Kurang lebihnya dimaklumin aja.
Hobi banget sih beli. Itu memang hobinya. Ya tinggal dong, mama kan nebeng papa. Am. Loh. Nenek. Iya, Nek. Nanti kalau kita udah tinggal di sini ya, Nenek mau jualan kue lagi. Aduh, Nek. Jangan deh, Nek. Ya, kita belajar aja dari kejadian yang udah kita alamin. Ilham takut, Nek. Nanti kalau Nenek difitnah lagi gimana? Bisa-bisa diusir lagi kita dari kampung ini. Kalau Nenek nggak jualan kue lagi, terus makan kita hari-hari gimana? Nek, Nenek tenang ya. Nanti biar Ilham aja yang cari kerja. Lagian, Ilham gak tega kalau ngeliat Nenek harus kerja keras. Bikin kue itu kan gak mudah, Nek. Dasar kamu. Emang kamu mau kerja apa? Apa ada orang yang mau ngambil orang yang kerja cuman sampai SMP? Ya, kita serahin aja, Nek, sama Allah. Kan setiap orang itu udah Allah jamin rezekinya masing-masing. Jangankan kita, Nek. Cicak aja yang cuma nemplok di dinding masih dapat jatah makan. Apalagi kita manusia kalau lebih berusaha, Nek. Ya udah kalau gitu. Nenek cuma bisa bantu doa aja, ya. Iya, Nek, itu udah lebih dari cukup kok. Tapi kalau kamu mau kerja, sekolah kamu gimana? Kayaknya Ilham gak usah sekolah dulu, Nek. Ya Allah, Ham. Kalau saja Nenek masih muda, kamu nggak usah repot-repot lagi bekerja. Nenek ada di samping Ilham aja, itu udah bikin Ilham bahagia banget, Nek. Pokoknya sekarang Nenek gak usah mikir macem-macem ya. Biar Ilham aja yang jalanin. Fari, gue mau minta maaf ya sama lo. Gue benar-benar ngerasa bersalah banget. Apalagi lo sampai sakit kemarin. Minta maaf kan, lo gak ada masalah sama gue. Tapi sekarang lo udah baik-baik aja kan? Gue udah gak apa-apa kok. Lihat aja nih gue udah balik ke sekolah. Kabarnya gak usah dibahas ya. Alhamdulillah, gue seneng banget kalau lo udah balik kayak biasa. Wih, tadi malam Ilham datang ke rumahnya Aki. Terus aku kaget banget jadi korban fitnah. Sampai diusir dari kampung lagi. Gue juga gak percaya Ilham ngelakuin itu. Pasti ada yang manfaatin HP-nya Ilham yang hilang. Wih, gue punya ide. Gimana kalau kita cari orang yang ambil handphonenya Ilham? Terus kita jebak. Ide bagus tuh. Boleh? Syifa, sini-sini. Lihat deh, Mai sama Fari lagi ngobrolin apa ya? Lagi ngobrolin masa depan kali. Tapi kalau dilihat-lihat ya, mereka berdua cocok loh. Iya, kamu cocoknya sama Ekel kan? Syifa, udah deh jangan mulai, kita tuh masih SMP. Orang kamu yang mulai duluan. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullah. Ilham, ada apa nih? Ini Pak, sebenarnya saya tuh lagi nyari kerjaan. Kira-kira Bapak tahu nggak lowongan kerja sekitar sini? Tapi yang nggak usah pakai ijazah. Soalnya kan saya masih SMP. Ade. Kalau yang nggak pakai ijazah, nah di tempat pemotongan ayam si Bang Madi. Beneran Pak Ahmad? Betul. Tapi beneran dia masih nerima orang? Ya, gue yakin dia nerima udah pasti. Ya udah, kalau boleh tahu tempatnya di mana ya? Nah, dari sini lu lurus, belok kanan, belok kiri.
Kalau lo mendusin ada bau-bau tai ayam, udah kagak jauh deh, itu tempatnya. Ya? Ya udah deh, makasih Pak Ahmad ya. Sama-sama. Tuh anak bener-bener cobaan hidupnya. Ya Allah. Dia kan orang baru di sini. Ntar kalau dia nyasar apa gimana? Waduh, kesian juga. Gua anterin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad. Sebentar, Pak. Iya. Ada apa nih, Pak Ahmad? Gini, Bang Madi. Kemarin kan kayaknya cari-cari buat karyawan, buat bantu-bantuin. Masih butuhin orang nggak? Masih butuh sih, Pak Ahmad. Tapi emang udah ada orangnya? Kebetulan nih, saya bawain orangnya langsung. Nah, dia orangnya soleh. Pokoknya insya Allah jujur. Bener nih kamu mau kerja di sini? Kan kamu masih kecil, masih harus sekolah. Iya bener Bang. Saya ini soalnya lagi butuh uang. Makanya saya nggak sekolah dulu, saya lagi nyari kerjaan. Gimana? Diterima nggak, Bang? Kalau gitu kamu bisa diterima di sini. Kerjaannya cuma nganterin ayam ke pasar sama pelanggan yang lain. Bisa? Bisa Bang, bisa. Alhamdulillah, sekarang Nailham udah punya kerjaan. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan buat Nailham dan juga Bang Madi. Amin. Alhamdulillah. Ham. Ilham. Iya Bang Madi. Tolong anterin ke Bang Juki. Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Bisakah aku mengingatmu bila ku tak pernah bertemu? Yang aku bisa hanya menyebut namamu. Aku bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur, aku kau kasihi. Emangnya ide kamu apaan, Far? Iya. Oh iya. Nanti aku mau tangkepin penipunya. Nanti aku pura-pura jadi korbannya. Bagus tuh. Yuk, langsung SMS aja. Waduh, ide kamu keren juga, Par. Wah, SMS lagi nih. Target baru lagi nih. Aduh, Bu, gimana ya? Soalnya saya lagi ada kerjaan. Gimana kalau saya wakilkan ke kakak saya aja nanti yang ambil? Yes, balasan nih.
Semoga orang yang pura-pura jadi Ilham itu bisa cepet-cepet ketangkep ya. Amin. Ya udah, gimana kalau setelah ini kita langsung tangkap aja penipunya di deket kafe, deket stasiun. Gimana? Jangan. Nanti aku minta bibi aku jadi purama. Kalau kita langsung nangkap, pasti dikabur. Bener juga ya. Kamu pinter banget ya, Fari. Ada apa sih, Mak? Sayang, kamu bisa nggak datang ke kantor Mama? Nggak bisa, Mak. Farah ada kerjaan yang penting banget. Ini anak ngambek mulu. Fari, itu tadi dari mama lo? Ya. Ya Allah, Fari. Harusnya lo tuh gak boleh ketus sama orang tua. Sebagus apapun ibadah kita, sebanyak apapun sedekah kita, gak akan diterima sama Allah kalau kita gak dapet ridho dari ibu. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Lo pernah dengar gak sih? Dulu ada seseorang yang nanya sama Nabi Muhammad, siapa orang yang harus saya hormati? Dan Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Dan Nabi tetap menjawab, ibumu. Orang itu tetap bertanya, lalu siapa lagi? Dan Nabi tetap menjawab, ibumu. Baru ayahmu. Itu bukti betapa istimewa derajat ibumu. Gitu ya, Mai? Iya, Fari. Ada juga sebuah kisah riwayat Alqamah. Dia tuh sangat rajin beribadah. Tapi karena dia udah bikin ibunya kesel, Allah menghukum dia, membuat dia sangat tersiksa saat sedang sakaratul maut. Serius? Ya kalau lo nggak percaya, lo bisa baca aja kisahnya di buku. Bener tuh Fari. Pak Ustadz kan pernah bilang, kalau kita durhaka sama ibu kita, nanti malaikat Israel saat mencabut nyawa kamu, dia menampakkan wajah yang seram dan mencabut nyawanya dengan kasar dan sangat menyakitkan. Serem banget. Makanya lo nggak boleh jutek sama mama lo, ya. Fari. Halo sayang, ada apa? Tumben kamu telepon Mama? Mak, maafin Fari ya. Selama ini Fari jahat banget sama Mama. Kamu serius sayang? Iya, Ma. Fari bener-bener minta maaf sama Mama. Iya sayang, Mama maafin. Berarti kamu bisa dong datang ke kantor Mama? Tetep nggak bisa, Mak. Fari masih ada kerjaan yang penting banget. Lain kali aja ya. Ya udah deh, tapi janji ya, nanti kamu datang ke kantor Mama kalau ada waktu ya. Ya, Mak. Fari duluan ya, soalnya bentar lagi mau masuk kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ma. Papa tahu nggak siapa tadi yang nelfon Mama? Fahri tiba-tiba nelfon Mama. Wah, tumben dia nelfon. Iya, terus nggak cuman itu, Pak. Tadi dia tiba-tiba minta maaf, terus sopan santun banget. Ngomongnya tuh lembut banget. Yang bener, Ma. Waduh, jangan-jangan kambuh lagi. Ya ampun, Papa. Kok ngomong kayak gitu sih? Ya oke, Ma. Kita lihat aja nanti Fari ya, di rumah Ki kan? Iya deh, Mama juga pengen lihat. Oke, Ma. Farhan, ini nanti madrasah mau masuk sekolah sini. Nanti kalau kamu udah didaftarin di sini, harus belajar yang rajin ya. Seneng gak sekolah di madrasah? Senang. Beneran senang. Nanti kalau kamu sekolah di sini, tuh banyak temen kan? Seneng deh pasti ya. Tapi yang rajin ya sekolahnya ya. Ya Bunda. Bu, iya. Itu kan namanya Farhan. Iya. Padahal bapaknya baik, Bu. Ibunya solihah. Masa anaknya ngerampok? Iya ya. Bu, udah puasan aja sih, Bu. Iya. Mungkin anaknya aja yang badung kali. Susah dibilangin. Jangan sampai ya, Bu, anak kita kayak gitu. Iya ya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan Fajar hidayah. Jangan Engkau berikan dia melakukan kejahatan lagi ya Allah. Yah, mati lagi.
Ilham. Iya Bang Madi. Kenapa Bang? Tolong buangin ayam yang mati ya. Oh iya. Kok bisa mati sih Bang? Biasa nih, kegencet waktu pengiriman tadi. Oh gitu. Ya udah deh, saya buang dulu ya. Bos. Mendingan sama saya aja buangnya. Ya udah siapa aja lah. Yang penting cepetan dibuang. Ya udah nih. Pak. Ini kayaknya masih ada yang mati. Ya udah sekalian dibuang ya. Ya udah deh Pak. Kalian duduk aja dulu ya. Duduk situ. Makasih. Dan Fahri udah pulang sekolah. Pasti ada lapar. Bibi siapin makanannya dulu ya. Entah aja, Bi. Hah? Bibi tuh temennya Fahri kan namanya Ilham. Tau kan? Itu HP-nya baru hilang. Terus dia manfaatin handphonenya untuk menipuin orang. Makanya Ilham ceritanya buruk. Ya Allah, kesian banget. Atuh, Ilhamnya Den. Ini sekarang Fahri pengen banget nangkep penipunya. Aduh, Den Fahri jagoan pisan geningan. Tapi kudu hati-hatinya Den ya. Bibi, Fahri butuh bantuannya Bibi untuk nangkepin penipunya. Lah, bantuan dari Bibi. Bibi bisa apa, Den? Iya. Kok yang mati dijual? Bang, ayam mati nggak boleh dijual, nanti dosa. Maaf ya bang, saya cuma bilangin aja. Kalau saya biarin abang jualan bangkai ayam kayak gitu, saya ikutan dosa. Lu tau apa ya anak kecil? Hah? Dibales. Sebentar lagi dia sampai kafe. Bu Rahma ya? Iya Mbak. Mbak kakaknya Nak Ilham. Iya betul. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf ya Bu, Ilhamnya nggak bisa datang. Soalnya ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Gak apa-apa saya mah. Yang penting saya bisa menyerahkan gajinya Nak Ilham. Iya Bu, kebetulan Ilham juga lagi butuh uang. Ini juga udah saya bawa gajinya. Tolong kasih Nak Ilham ya. Pasti Bu. Nanti saya sampaikan ke dia. Makasih ya Bu. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Saya keburu-buru ada urusan. Iya silakan. Makasih ya. Iya. Mana lo? Siapa kalian? Kita semua itu temannya Ilham. Kita semua nggak terima kalau kamu nipu pakai HP Ilham. Lepasin! Kabur lagi lo. Ayo, ayo. Bang Ading. Bang
nggak usah takut. Saya nggak bakal laporin Bang Ading ke Bang Madi kok. Tapi Bang Ading janji ya, Bang Ading nggak usah jualan bangkai ayam lagi. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, saya lanjut kerja ya Bang. Iya. Awas aja tuh bocah. Tunggu balasan gue. Aduh. Ayo. Ribut apa lagi tuh? Assalamualaikum. Gak bener. Nyaram. Fahri, lu bawa perempuan siapa? Ini nih, ini yang cewek yang ambil handphonenya Ilham. Ini nih, dia pakai handphone Ilham untuk nipu banyak orang. Dia udah minta duit sama Pak Iqbal. Tuh, Teh. Si Ilham tuh nggak jahat, lu yang jahat. Udah ngusir si Ilham dari sini. Betul tuh Ki. Betul tuh. Iya tuh, Ilham itu emang nggak jahat. Tapi sebenarnya nih cewek nih yang nipu semua warga. Tuh. Asal kamu tahu ya, gara-gara kamu teman kita itu diusir dari kampung. Diusir tuh tanggung jawab tuh. Kebuktikan sekarang, fitnah tuh lebih kejam dari pembunuhan. Lu lihat tuh, kapan lu bisa nebus dosa lu sama si Ilham? Kagak tahu, Ki. Orang nggak tahu kan nggak ada hukumnya. Teh, bukannya kagak tahu. Lu kagak mau tahu. Bingung gua. Orang kayak gini mesti di RT. Lu emang berdua emang bertemenan sih ya. Apa yang gue lakuin mesti salah di depan mata lo. Emang salah, kok nggak mau disalahin? Jadi kesel gua. Ki, kesel nggak? Kesel gue. Astagfirullahaladzim. Udah jangan ribut. Pak RT. Jangan alingin, lepasin, jangan alingin, jangan dialingin. Aki bawaannya ribut mulu. Udah deh bapak-bapak, diem deh. Pada ribut aja. Daripada ribut, mending kita bawa dia ini ke kantor polisi. Ini kan suatu kejahatan. Gak mau, aku gak mau dibawa ke kantor polisi. Aku janji gak akan ulangi lagi. Lalu bilang janji. Asal kamu tahu ya, penipuan kamu itu udah terlalu banyak. Pokoknya kamu harus tanggung jawab di kantor polisi. Ayo aja. Ayo udah bawa. Udah. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Udah hampir asar lagi. Bang Madi, saya mau minta izin nih, boleh nggak? Sebentar lagi kan asar. Saya mau ke musola dulu. Ya, saya mau beres-beres musola, terus sekalian sholat asar sebentar. Ya boleh dong, masa orang mau ibadah yang dilarang. Habis ini juga saya mau sholat juga kok. Alhamdulillah. Kalau boleh, saya pinjam sepedanya bang, buat kendaraan supaya saya cepat lagi balik ke sininya. Boleh. Tapi setelah sholat, kamu langsung balik ke sini ya. Masih banyak ayam-ayam yang harus diantar. Siap bang. Ya kalau gitu, Ilham sholat asar dulu ya bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya bang. Bang Ading, jangan duluan ya. Iya. Cepetan, jalan bisa lebih cepet ke sini lu. Lepasin aku. Aku janji ini yang terakhir. Bukan masalah pertama atau terakhir, tapi kalau kamu udah melakukan kriminal, itu sama aja melanggar hukum. Biar di masa depan kamu tuh nggak melakukan jahat lagi. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kalian lagi pada ngapain sih? Terus ini siapa? Kenapa kalian tarik-tarik dia kayak gitu? Cewek ini udah nipu banyak orang atas nama Ilham. Sampai bikin Ilham diusir dari kampung ini. Ilham diusir dari kampung? Iya. Innalillahi. Ya, terus kalian sekarang mau kantor polisi? Iya, sekarang kita mau laporin dia. Ya udah, bagus deh. Semoga dia menyesali apa yang dia perbuat sama Ilham. Kalau gitu, aku pulang duluan ya. Iya. Waalaikumsalam. Mai, mending kalian pulang aja deh. Urusin cewek ini, kita aja yang ngurus. Gitu ya. Iya sih, dari tadi Bunda juga SMS gue terus. Ya udah kalau gitu kita pulang yuk. Ya udah kalau gitu aku sama Mai pamit pulang ya. Makasih atas kerja keras kalian. Kalian semua hebat.
Iya, aku juga setuju sama Nina. Terutama sama Allah, Fari. Ayo katanya mau pulang. Ayo. Yaudah, iya. Kita pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, ayo. Aduh, capek banget ya? Ya, Shun, masa lo kalah sama gue yang udah tua? Baru ngepel begitu aja udah ngap-ngapan lo. Terus gue nggak biasa ngepel, Ki. Di rumah aja nggak pernah dipel. Habis disapu sama si Ame udah kelar. Itu kan rumah lo, ini masjid beda. Kalau masjid mesti bersih terus, nggak boleh kotor. Iya. Ya udahlah. Gara-gara si Ilham pergi, jadi kita kena imbasnya, kena getahnya. Kita nih mesti tiap hari nih ngepel. Iya bener. Mestinya kan Pak RT yang tanggung jawab bersihin masjid. Kan dia yang udah ngusir Ilham. Apa sih lo? Buta kali mata lu ya. Gue nih cuma mengakomodir kemauan orang banyak. Gimana sih? Gue sebagai pejabat, gue sebagai pemimpin di sini. Makanya kemauan orang banyak gue ladenin. Entuh, gimana sih? Tetap lo salah. Jadi pemimpin tuh mesti adil. Nah, kalau kemauan orang banyak ternyata salah, lo mau tanggung jawab di akhirat. Biarin aja, Ki. Ntar Pak RT masuk neraka bareng sama koruptor. Udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini kerjanya pada ribut aja. Kita kan lagi kerja. Kalau kerja itu ribut, tandanya nggak ikhlas dan kita nggak akan dapat pahala. Udah deh, mendingan lanjut aja kerjanya, ya. Ayo. Gak dapat pahala dia emang bener. Jangan. Ayo udah. Kayaknya ini dari kemarin belum makan. Aku beli aja deh. Sebenarnya Makan apa, Mas? aku nggak enak Sebentar ya? sama kamu, Fari. Tapi dimanapun kamu sekarang, makasih banget ya, Ri. Ternyata kamu emang baik. Bu, Iya, Dek. nasi bungkusnya 2 ya. Lauknya apa, Dek? Tempe, tahu sama telur aja. Sebentar ya. Pakai sambal nggak? Nggak usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, tadi kok Bunda SMS nggak dijawab sih SMS Bunda? Maaf Bun, tadi Mai di jalan tuh tegang banget. Tegang? Emangnya ada apa? Sini deh Bang, biar Mai cerita. Duduk dulu yuk. Ada apa sih? Jadi tadi, Fari sama teman-teman cowok yang lainnya berhasil nangkap penipu yang udah pakai HP Ilham untuk memeras orang. Alhamdulillah. Jadi udah ketangkap. Terus sekarang mana penipunya? Udah dibawa ke kantor polisi sama teman-teman. Alhamdulillah, seneng banget Bunda dengarnya. Sama, Mai juga seneng banget. Akhirnya ketangkap juga Bun. Jadi dia dapat ganjaran di penjara. Kalau Bunda sih bukan itu. Senengnya karena Ilham ketahuan kalau dia bukan orang yang jahat. Ya kan? Orang-orang di sini kan bilang kalau Ilham itu orang yang jahat. Tapi Bunda yakin dari awal kalau Ilham tuh nggak seperti itu. Tapi kasihan ya si Ilham Bun. Gara-gara tuduhan yang enggak itu, Ilham jadi pergi dari kampung ini. Mai, kalau masalah Ilham pergi sama neneknya di kampung ini, itu namanya sudah takdir. Insya Allah apa yang Allah berikan ke Ilham sama ke neneknya, itu menambah imannya Ilham. Tapi tetap aja Bun, Mai tetap khawatir. Mereka makannya gimana? Tinggalnya di mana Bun? Kan kita nggak tahu. Mai tahu nggak? Kalau kita yakin sama Allah,
Allah itu maha melindungi. Jadi Ilham sama neneknya pasti sama Allah dilindungi. Dan kamu harus tahu juga, tidak ada sehelai daun yang jatuh tanpa seizin Allah. Itu ada dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 59. Kalau gitu, Mai udah bisa lega, Bun. Tapi Mai, yang rugi itu kita loh sebenarnya. Iya, biasanya kan Ilham yang selalu beresin masjid. Dia yang ngajarin anak-anak untuk ngaji. Tapi sekarang kalau nggak ada Ilham, siapa yang ngajarin anak-anak ngaji? Gak ada lagi kan? Benar juga kata Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek, Nenek kenapa? Kok lemes kayak gitu? Nenek belum makan ya? Nih Nek, Ilham bawain nasi sama telur, sama tahu, sama tempe buat Nenek. Kita kan dari kemarin belum makan Nek. Nenek nggak lapar kok. Gimana nenek bisa ngerasain lapar kalau cucu nenek kerjanya berat kayak begini? Berat apa sih Nek? Ilham tuh nggak ngerasa berat sama sekali. Ya malah alhamdulillah Nek. Kita udah dikasih sama Allah rumah tinggal. Terus Ilham juga dikasih sama Allah pekerjaan. Nenek minta maaf ya, ya. Gara-gara nenek kamu jadi nggak bisa sekolah dan kamu harus cari nafkah. Nenek nggak salah kok Nek. Ya ini kan emang takdir yang harus kita jalanin. Jadi Nenek nggak usah pikirin. Gimana gak kepikiran? Gimana nanti dengan masa depan kamu? Ya insya Allah lah Nek. Kan kalau kita punya kemauan buat maju, insya Allah nanti juga ada jalannya buat maju. Kemauan Ilham buat sekolah itu masih tinggi kok Nek. Insya Allah Ilham gak bakal putus sekolah Nek. Cuman kan sekarang Ilham lagi berusaha buat ngumpulin uang dulu Nek. Nek, Ilham janji, pokoknya ini tuh cuma sementara aja. Nanti Ilham pasti lanjut sekolah kok Nek. Tapi kapan kamu bisa sekolah kalau kamu sibuk dengan kerja begini? Ya Nenek doain aja ya Nek. Semoga aja Ilham dapat pekerjaan yang bisa sambil sekolah. Ya Allah, Nenek selalu doain kamu yang terbaik. Makasih ya Nek. Ya udah, sekarang kita makan aja. Tuh, Ilham bawa nasi bungkus nih buat kita. Kamu kok bisa beli ini makanan? Emang kamu udah digaji? Kamu kan kerja belum sehari. Ya, belum sih Nek. Ya alhamdulillah. Ini Ilham beli pakai uang dari Fari kemarin. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, untung teman kamu tuh baik-baik. Iya Nek. Alhamdulillah semua teman-teman Ilham itu baik banget, peduli lagi sama Ilham. Tuh kan Nek, Ilham jadi kangen sama mereka. Kamu bisa teleponan. Ilham kan hilang Nek. Kontak teman-teman Ilham ada di situ semua. Ya, tapi nggak usah kita pikirin lah Nek. Nanti juga insya Allah ketemu lagi sama mereka. Mikirin mereka terus, nanti kita malah nggak jadi makan nih. Iya nih, nenek juga udah lapar nih. Ya udah, kita makan aja Nek. Hai, kamu langsung ganti aja seragamnya ya. Taruh aja di kamar, ntar kakak cuci ya. Iya kak. Oh,
Ibu. Lela mana? Kayak udah masuk duluan ke kamar kok, Bu. Kok ibu nggak tahu? Habis kalian nggak ada yang ngasih salam sih. Ya Allah, maafin ya, Bu. Fatma lupa, soalnya Fatma tuh lagi banyak pikiran. Ya ampun, gaya kamu tuh udah kayak orang tua aja sih. Pakai banyak pikiran segala. Ibu, Fatma tuh serius tahu. Soalnya Fatma tuh baru dapat kabar kalau Ilham diusir dari kampung. Ilham yang waktu itu satu pondok sama kamu? Iya. Dia kan anak baik. Kok bisa sih diusir? Ya makanya itu, Bu. Ternyata dia tuh kena fitnah. Jadi kejadiannya tuh HP Ilham tuh hilang. Dan ada yang pakai, tapi disalahgunain buat nipu orang. Makanya imbasnya ke Ilham. Astagfirullahaladzim, jahat banget itu. Tapi alhamdulillahnya pelakunya udah ditangkap kok sama teman-temannya Ilham. Alhamdulillah ya kalau gitu. Terus sekarang nasibnya Ilham gimana? Ya itu, Bu. Fatma juga nggak tahu. Mungkin dia lagi terlunta-lunta di jalan. Cobaan orang baik itu memang selalu berat. Semoga dia sabar aja ya. Tapi kasihan, Bu. Maksudnya kan dia tuh orang baik. Tapi kenapa dia harus sampai diusir dari kampung? Kalau Ilham gak keberatan, suruh aja dia nempatin rumah kita yang lama. Kan yang kontrak juga udah pindah. Ya boleh, Bu. Tapi masalahnya Fatma nggak tahu harus cari dia kemana, Bu. Atau jangan-jangan sekarang dia lagi nggak punya uang. Ya Allah, Ilham. Oh ya, Bu. Boleh nggak Fatma nyari Ilham sekarang? Ya, mungkin aja dia belum jauh. Ibu sih boleh aja. Tapi kamu harus hati-hati ya. Iya, Bu. Fatma bakalan selalu hati-hati kok. Ya udah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Hati ya. Alhamdulillah, biar makannya cuma sama telur, sama tahu aja juga. Nikmatnya, nikmat banget nih, San. Makanan nenek lapar kali ya. Iya kali ya, Nek. Maaf ya, Nek. Ilham baru bisa beli nasi bungkus sekarang. Tadi pas kerja, Ilham gak ingat perut soalnya. Nggak apa-apa. Kamu kan memang lagi sibuk kerja. Ya udah, Nek. Abis makan, Ilham mau ke musola dulu ya. Mau bersih-bersih sekalian ajan asar. Ingat, Ilham. Kamu ini biar dimanapun kamu berada, kamu tuh selalu ingat jadi merbot. Dan yang kamu pikirin itu selalu yang bersih-bersih terus. Iya, abisnya udah jadi kebiasaan, Nek. Gak enak kalau Ilham tinggal. Ya udah kayak kewajiban aja buat Ilham. Han, semoga Allah meninggikan derajat kamu. Amin, Nek. Pak, lepasin, saya nggak bersalah, Pak. Nanti jelaskan di sana. Adik-adik, kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berhasil menangkap penjahat. Sama-sama, Pak. Kita semua juga senang kok bisa bantu tugas Bapak. Ya, doain aja, Pak. Habis ini kita masuk berita online lagi. Terus follower kita bertambah di Instagram. Elah, narsis aja lo, Le. Biarin aja sih, Ling. Kan kata orang tuh ya, sambil menyelam minum air. Nah, kalau menurut aku sih, kita tuh sambil menyelam minum air, terus gosok gigi, terus mandi. Itu lo sama aja memanfaatin keadaan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena kalian tidak main hakim sendiri. Memang seharusnya seperti itu. Kalau kalian menangkap seorang penjahat, jangan main hakim sendiri, tetapi serahkan saja kepada pihak yang berwajib. Iya dong, Pak. Kita kan anak masjid. Bagus. Kalau semua generasi berpikiran seperti kalian, pasti tidak akan terjadi main hakim sendiri, bahkan dibakar hidup-hidup. Tuhan, jangan kau ambil nafasku.
menuju pada